Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama yuk membaca selawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ummah di hari kiamat nanti. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri. Anta iksir wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsanal khuluqa li rasulinal karim
nahmaduhu qad hamdihi wa nashkuruhu qad syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Wa qala aidan innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, penasihat Mushola Al-Musaddiq Bapak Haji Sukran, Imam Rawatib Bapak Anjar, Bapak Wawan, dan segenap bapak-bapak yang hadir serta ibu-ibu yang mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dengan berbagai nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah dengan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kesehatan serta kesempatan untuk bersama-sama di dalam mengikuti taklim subuh pagi hari ini. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di pagi hari ini menjadi amal ibadah dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Oleh sebab itu, di kesempatan taklim pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang bahaya terhadap sikap atau sifat-sifat sombong serta perbuatan yang akan bisa menimbulkan dosa. Di antaranya adalah ketika kita berselisih dengan saudara-saudara seiman dan seagama. Karena berkaitan dengan sifat-sifat sombong itu, di samping akan membahayakan dirinya, yang tentunya ini juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini juga akan menimbulkan persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita di dalam bersosial. Nah, salah satu akibat sifat sombong ini yang ditunjukkan oleh iblis ketika Allah memerintahkan dengan congkaknya, iblis itu menjawab dan berargumen
kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam ayatnya Allah mengatakan wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sujudlah kamu sekalian. Maksudnya sujud di sini artinya menghormat, berikhtiram kepada Nabi Adam. Maka semuanya sujud, semua menghormat, ila iblis, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan iblis itu menolak untuk memenuhi perintah Allah. Sebab apa? Di dalam diri iblis itu ada sifat-sifat sombong dan sifat-sifat takabur. Padahal sebelumnya kedudukan iblis ini sangat mulia, Pak. Dia tempat tinggalnya di mana iblis itu? Di mana, Pak? Di surga. Iblis itu tinggalnya di surga, ahli ibadah. Sebelum ada saingan, ya, sebelum ada yang lain. Tapi ketika Allah menciptakan Adam yang nanti memiliki peran penting sebagai khalifatul fil ard, maka kemudian ada sifat muncul, wah, saya kan senior, banyak makan asam garam. Nah, Adam itu siapa? Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, iblis diciptakan oleh Allah dari api, sehingga merasa hebat, api itu bisa membakar. Saya tidak mau. Nah, ketika iblis dengan kesombongan menolak terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kebencian Allah kemudian ditimpakan kepada iblis, yang pada akhirnya iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hukuman. Tapi iblis tidak bertobat, seperti ketika Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah bertobat kepada Allah, malah menantang, begini ya sudah ya Allah, kalau memang Engkau putuskan, tapi satu hal yang saya minta kepada Engkau, agar aku tidak dimatikan sampai hari kiamat tiba. Jadi iblis itu tidak mati, Pak, sampai hari kiamat. Jumlahnya banyak, beranak pinak. Nah, ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga termasuk orang-orang yang rajin dengan ibadahnya, rajin dengan puasanya, bahkan menunaikan berkali-kali dengan umroh dan ibadah hajinya, sekalipun tidak boleh terlintas di dalam hatinya yang memiliki sifat-sifat bahwa saya lebih dari yang lain. Karena di dalam surah An-Najm ayat 32 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini mengingatkan begitu hebatnya, Pak, Islam, ya, yang membimbing adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Apa kata Allah di dalam ayat tersebut? Qala Allah ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu merasa paling suci, jangan kamu merasa paling bersih, jangan kamu merasa paling alim di dalam diri kamu kepada yang lainnya. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqwa, dan Allah lah yang lebih tahu tentang ketakwaan seseorang. Jadi yang menilai terhadap baik dan buruknya kita berkaitan dengan ibadah adalah Allah. Maka Allah mengatakan bahwasanya apapun dan berapa besar pun ibadah yang telah dimiliki oleh seseorang tidak boleh dijadikan sandaran membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau untuk dijadikan motivasi harus, gitu kan. Karena banyak sekali kisah-kisah di dalam hadis yang kemudian bahkan bahwa dia seorang ahli ibadah,
dalam ibadahnya bagus, puasanya bagus, tapi dalam kehidupannya itu suka menzalimin orang, ya. Artinya sisi lain dia beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia menyakitin makhluk. Padahal kita tidak boleh, bapak-bapak, di dalam hidup ini harus berkasih sayang. Bahkan di dalam hadis dijelaskan ini, bapak-bapak. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan sifat-sifat kita. Apa kata Nabi? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Bahwa orang-orang yang memiliki sifat penyayang, ini Pak, sifat penyayang. Orang-orang yang memiliki sifat penyayang, ini dijelaskan di sini. Yarhamuhumur rahman, maka ia akan disayang oleh yang maha penyayang, oleh yang memiliki sifat penyayang. Siapa itu, Pak? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat ar-Rahman Allah itu merupakan sifat yang melimuti pemberian Allah kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, baik makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Jadi harus muncul sifat, apalagi kita ahli ibadah, orang yang seling tidak pernah meninggalkan sholat. Maka perintah Nabi, irhamu man fil ardi yarhakum man fis sama. Sayangilah olehmu apa-apa yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi apa-apa yang ada di langit. Apa yang di langit, Pak? Yang tinggal di langit siapa? Para malaikat. Lah ternyata kisah kasih sayang ini bukan hanya berefek kepada kehidupan di dunia, tapi sampai ke akhirat. Hadis ini ada satu kisah yang mengiringi terhadap kisah tersebut, yaitu kisahnya Umar ibnul Khattab. Siapa Umar ibnul Khattab? Sahabat Nabi. Beliau adalah seorang khalifah. Khalifah keberapa? Kedua, setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana tentang sikap Umar ini? Ini ada satu kisah, hikayah, ada satu kisah an Umar radhiyallahu anhu kana yamshi fi sakanil Madinah. Suatu ketika Umar itu berjalan-jalan di lorong-lorong Madinah. Lorong itu apa, Pak? Lorong gang, ya. Rumah itu banyak gang, Pak, ya. Ketika Umar itu berjalan-jalan di lorong Madinah, Farul Asabiyan melihat ada seorang anak kecil. Nah, apa yang dilakukan anak kecil itu? Kana fi yadihi usfurun, memegang di tangannya seekor burung. Burung, Pak. Bapak punya burung? Suka dimainin nggak burungnya? Burung maksudnya. Burung kelepek, apa namanya? Burung dara, ya. Jadi seekor burung yang dipegang anak kecil ini apa? Wa kana yal'abu bihi, dimain-mainkan. Jadi di Madinah itu ketika Umar berjalan di lorong, ada anak kecil mainin burung, ya. Kalau di Tangerang yang main burung siapa, Pak? Orang-orang dewasa, Pak. Itu kan untuk apa? Untuk balapan, Pak, ya. Ya balapan nanti dilepas di mana gitu kan. Wah, biar melihat yang paling apa? Paling kenceng itu mana? Nah itu. Nah, ketika Umar melihat anak kecil itu main-mainin burung, akhirnya farahima Umar dzalikal usfur. Umar merasa kasihan, Pak. Burung itu buat mainan. Akhirnya apa? Akhirnya fastarahu minas sabi, dibelilah burung itu dari anak kecil. Jadi anak kecil ini nggak diomelin, Pak. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah, jangan diomelin anak itu. Burungnya dibeli, ya. Jadi diganti dengan duit. Setelah dibeli, karena dia merasa kasih sayang dengan burung itu, fa'ataqahu, maka setelah diberi oleh Umar nggak dibawa pulang. Diapain, Pak? Dilepas. Ya. Makanya bapak-bapak kalau kepengin punya akhlak seperti Umar, itu kalau ada burung di pasar, Pak, dibeli semua, Pak. Nanti setelah dibeli, dilepas.
ditangkap lagi nanti ya, jual lagi di pasar. Yang untung siapa? Yang jual. Nah ketika itu Umar kemudian melepas burung itu. Setelah dilepas dalam waktu yang lama, maka falama tuwfiya, di dalam kisahnya wafatlah Umar ibnul Khattab. Nah dalam wafatnya Umar ibnul Khattab itu ro'a al-jumhuru fil manam, suatu ketika para ulama itu bermimpi dipertemukan dengan Umar dalam mimpi nih Pak. Nah, di dalam mimpi itu para ulama bertanya, fas'alluhu an halihi, ya Umar, bagaimana keadaanmu? Lalu ulama itu berkata, faqalu ma fa'alallahu bika, apa yang telah diperbuat Allah kepadamu wahai Umar, kata ulama. Jadi ini mimpinya ulama ketemu Umar ketika di dalam mimpi itu. Kemudian Umar menjawab, qala ghafarali wa tajawaza anni, Allah telah mengampuniku dan telah memaafkanku. Loh kok bisa? Apa yang menyebabkan datangnya ampunan Allah dan permaafan Allah kepadamu? Kemudian para ulama bertanya, qalu bi syai'in bi juddika au bi adlika au bi zuhdika, apakah karena sebab engkau adalah orang yang suka bersedekah? Umar itu sudah bersedekah Pak hidupnya Pak. Bahkan suatu ketika pada saat dia berjalan mendengarkan ada seorang ibu ini yang sedang masak, anaknya menangis, ini anak nangis Pak, kepengin makan. Bu, yang peka kan ibu-ibu ya, ini sudah matang belum Bu? Belum, lagi dimasak. Padahal yang dimasak apa Pak? Yang dimasak batu, klotak kagak matang-matang Pak, batu. Akhirnya Umar mendengar, muncullah sifat-sifat itu. Kemudian Umar membawakan gandum untuk dijadikan bahan makan itu. Lalu kedua, apakah karena keadilanmu wahai Umar sehingga ampunan Allah datang? Karena Umar itu yang sangat adil Pak. Karena suatu ketika pada saat pemerintahan Umar ibn Khattab itu perluasan wilayahnya kan sangat jauh sampai ke Mesir, sehingga dia mengutus seorang gubernur yang bernama Amr bin As. Lah Amr bin As itu ingin membuat sebuah proyek besar. Apa proyek besar Umar? Amr bin As itu adalah ingin membangun masjid yang sangat megah. Tapi satu hal di situ, ketika masjid ini akan dibangun, ada satu tempat yang harus digusur, yaitu sebidang tanah. Nah tanah ini bukan punya umat Islam Pak, punya namanya orang Yahudi. Lalu diajak negosiasi itu, begini, saya mau memperlebar proyek masjid ini, maka akan saya bayar 2 kali lipat. Tetap kagak mau Pak, digusur nggak mau dia. Kenapa? Karena rumah tanah saya itu cuma satu di situ. Kalau misalnya saya digusur mau pindah kemana? Kan kadang-kadang kalau sudah digusur itu untuk beli rumah aja nggak cukup ya Pak ya. Betul nggak? Itu digusur, mending kalau dibayar banyak yang nggak bayar juga. Akhirnya dia nggak mau, tetap digusur itu sama Amr bin As. Akhirnya sudah. Padahal di situ banyak kenangan saya. Sehingga kemudian si Yahudi ini dengan hati yang gundah, tapi bertekad, saya akan mengadu. Dan saya mendengar katanya Khalifah Umar itu adalah orang yang bijaksana. Berjalanlah si orang Yahudi tadi dari Mesir menuju ke Madinah. Mesir ke Madinah jauh nggak kira-kira Pak? Jauh nggak? Berapa kilo? 5 kilo. Emang gula pasir. Jarak Mesir ke Madinah itu 1000 kilo lebih 25 km. Kalau dari sini sampai mana nih Pak? Surabaya ya? Dari sini sampai Surabaya hanya ingin memperjuangkan hak tanahnya yang dirampas oleh Amr bin As. Padahal orang Yahudi agamanya Yahudi. Datang. Nah zaman dulu kan belum ada kereta Pak, belum ada pesawat. Naik apa? Naik onta, naik kuda. Sampailah kemudian di Madinah, bertemu dengan orang yang sedang duduk di bawah kurma nih Pak. Sukron lagi duduk di bawah kurma.
Tanya, Anda kenal nggak dengan Khalifah Umar? Ya, saya kenal. Orang yang ditanya tadi mengatakan saya kenal. Umar itu adalah khalifah yang rumahnya di atas lumpur, pengawalnya adalah anak yatim dan janda-janda serta orang miskin. Nah, itu khalifah, pengawalnya bukan pak pampres, tapi janda-janda miskin, para yatim piatu. Dan pakaiannya adalah ketakwaan, pakaian kebesarannya adalah ketakwaan dan kesederhanaan. Terus di mana orangnya sekarang? Kata orang Yahudi, sayalah orangnya. Kaget, lah ini khalifah hidupnya sangat sederhana, berbeda dengan gubernurnya Amr bin As yang seperti istana. Kalau pejabat kan rumahnya istana ya Pak ya, betul nggak? Betul. Mobilnya berapa? Hanya Pak Tanuri berapa mobilnya? 2. mobilnya banyak. Terus begini, apa tujuan Anda datang ke sini? 1, wahai khalifah, saya ingin mengadu. Apa yang kamu adu? Bahwa saya punya rumah digusur oleh Amr bin As, sedangkan rumah itu adalah satu-satunya. Sekarang begini, kamu ngambil tulang onta yang ada di sampah. Wong ngadu masalah tanah malah suruh ngambil tulang. Akhirnya tulang diambil sama Umar ibn Khattab itu Pak, digaris dengan pedang. Sret, tolong berikan kepada Amr bin As. Ini pesan saya. Lah, jauh-jauh dari Mesir ke Madinah suruh bawa tulang, coba bayangkan. Tapi nurut aja itu. Ya sudah, kalau begitu saya pulang lagi. Bertemulah dengan Amr bin As. Setelah bertemu, Amr bin As membuka pesan yang dibawa oleh si Yahudi tadi. Ada tulang yang digaris dengan pedang lurus, gemetar. Itu Amr bin As. Apa pesan di dalam pedang itu? Si Amr bin As mengatakan orang Yahudi bahwa saya ketika lagi berkuasa tidak boleh sewenang-wenang. Dan saya diperintahkan untuk mengembalikan hakmu, tanah yang digusur, untuk membangun masjid. Ya, dan kalau ini tidak saya lakukan, maka Umar akan meluruskan dengan pedangnya. Begitu Pak. ini sifat-sifat keadilan Umar. Sehingga ketika cerita ini disampaikan, lama wadaktumuni, ketika engkau letakkan tubuhku fil kubri, di dalam kubur, wasataratumuni fiturab, lalu kemudian engkau timbun dengan apa itu, tanah, wataraktumuni wahidan, lalu kamu tinggalkan aku sendirian. Enggak ada yang nemenin Pak kalau orang sudah mati. Ada nggak yang nemenin? Anaknya nemenin nggak? Kagak. Sendiri Umar ibn al-Khattab. Ketika sendiri, fadakhala ala malakani muhibbatani toro ahli, sehingga datang 2 malaikat kepadaku sehingga membuat aku menjadi gemetar, bahkan linglung, saking takutnya kepada malaikat. Nah kemudian ketika didatangi malaikat, gemetarlah mafasili, persendianku, min haibatihima, karena saya takut sekali kepada malaikat. Lalu wa akhadani wa aslasani, malaikat itu memegangku lalu aku didudukkan. Ini bapak-bapak nanti ketika di alam kubur didudukkan oleh malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat tadi? Mala wa arada ayas'alani, tiba-tiba malaikat itu mau bertanya. Ketika mau bertanya, fasami'tu nida'am minal hatifi, terdengar suara tanpa rupa. Terdengar suara tanpa rupa. Pernah nggak Pak mendengar suara tanpa rupa? Mendengar tanpa rupa. Nah ketika mendengar suara tanpa rupa ini, usruka abdi wala tukhawifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu li'annahu rahima usfurun fid dunya wa rahmatuhu fil uqbah. Maka suara itu mengatakan, tinggalkan hambaku itu dan jangan buat dia takut. Jadi malaikat diusir. Kenapa? Fa inni rahmatuhu, fa inni rahimtuhu, karena sesungguhnya aku telah memberikan rahmatnya dan aku telah mengampuninya. Sebab apa? Li'annahu rahima asfuran, karena sesungguhnya Umar itu pernah suatu ketika dulu dia memiliki sifat kasih sayang dalam membebaskan seekor burung yang dijadikan mainan fid dunya, pada saat hidup di dunia, fa rahmatuhu fil uqbah, maka di hari ini
kebaikan itu aku berikan balasan. Jadi gara-gara Umar membebaskan seekor burung, akhirnya di sono malaikat diusir untuk pergi. Makanya besok bapak-bapak yang punya burung tolong dilepaskan ya. Enak aja beli pakai duit gitu kan. Nah, ini persoalannya begini Pak. Boleh nggak kita memelihara hukum burung? Boleh nggak? Boleh selama burung itu memang burung yang Cina, kita kasih makan, kita kasih minum, itu Pak. Ini adalah kisah kasih sayang yang harus di dalam hati kita. Sehingga sesama manusia apalagi Pak, kita tidak boleh melakukan perbuatan dosa. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, Inna sabilu 'alal ladzina yadhlimuna nasa. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa adalah orang yang mereka berbuat zalim kepada manusia, wa yabuna fil ardi bighairil haq, dan dia berjalan di atas bumi penuh dengan kecongkaan. Mereka berjalan di atas bumi melampaui batas, bighairil haqqi, dengan tidak yang hak. Ulaika lahum azabun alim, maka yang demikian itu azab amat pedih. Siapa orang yang melampaui batas Pak? Ya orang yang semaunya saja, memenuhi syahwatnya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak lagi memandang halal dan haram, ya. Memperlakukan kepada manusia tidak lagi melihat tentang sisi manusianya, yang penting gua puas gitu kan. Ini namanya orang yang melampaui, terhadap diri sendiri pun melampaui batas. Apapun yang ia mau mereka lakukan. Nah ini adalah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang yang demikian tidak kembali kepada tobat kepada Allah, ulaika lahum azabun adzim, maka Allah akan memberikan siksaan yang amat. Nah ini kita tidak boleh Bapak-bapak. Sehingga Islam itu mengajarkan persaudaraan dan persatuan. Maka kata Nabi di dalam hadisnya, wa Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, auha ilayya, mewahyukan kepadaku dengan apa? Al-Qur'an. Apa wahyu itu? Tujuannya antawadhu, agar kalian saling merendah diri. Apa merendah diri bahasa kita Pak? Andap asal. Tidak boleh menonjolkan bahwa lebih saya daripada yang lain. Artinya apa? Bahwa orang yang merendahkan diri di hadapan saudara-saudaranya muslim, ini yang kemudian akan muncul hati saling menghargai. Ini Bapak-bapak. Sehingga hatta la yabghiya, tidak boleh menganiaya ahadun ala ahadin, satu yang lain. Tidak boleh gara-gara ini orang lemah kita aniaya, tidak boleh. Begitu juga wala yafkharra ahadun ala ahadin, dan tidak boleh menyombongkan diri antara yang satu dengan yang lain. Nah ini. Jadi Islam luar biasa Pak ya. Ilmu, ada akhlak. Kedudukan tinggi mana Pak? Akhlak di atas ilmu. Orang berilmu tanpa berakhlak rusak kan? Dia tidak ada adab. Tetapi orang yang berakhlak insya Allah adalah orang yang berilmu. Kedudukan ilmu itu, kedudukan akhlak itu karena sebab dia bisa berakhlak ilmu yang telah dimiliki untuk membangunnya. Maka sampai begini Bapak-bapak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala, berkata Nabi, idza qalla rajulu, apabila seseorang mengatakan kepada yang lain, halakan nas, celakalah manusia, itu tidak boleh Pak. Jadi kalau kita nyumpahin orang tidak boleh. Sebab apa? Orang yang menyumpai orang fahuwa ahlakuhum, akan kembali sumpah itu kepada dirinya. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, ya dimintakan ampun. Mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditekankan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kebencian ini kadang-kadang membuat orang itu bermusuhan. Maka sangat dilarang di dalam Islam itu berselisih dan bermusuhan. Sebab
Di dalam ayat yang lain surah Al-Hujurat ayat 10 Allah mengatakan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka apabila ada saudaramu yang sedang berselisih, tolong damaikan. Kalau lagi berselisih, kira-kira kita membela salah satu atau kita mendamaikan, Pak? Ini kadang-kadang manusia terjebak di dalam pertemanan yang kemudian dia tidak memandang bahwa untuk hal yang tidak boleh, yang tidak baik kita tidak boleh, kecuali kita mendamaikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain tentu melarang kalau ada saudara kita yang berbuat salah kita bela, itu tidak boleh. Tapi kita harus mengingatkan dan menyadarkan, wala ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa. Wala wal 'udwan, dan jangan juga kamu tolong menolong dalam perbuatan permusuhan, nggak boleh, Pak. Bela membela. Nah, ini nggak tahu nih, sebentar lagi mau pilpres, Pak, ya. Ini sudah terkotak kelompok A, ya Pak ya, kelompok B, kelompok C. Bapak masuk kelompok yang mana ini? Amin. Oh. Ya, jadi dalam hal yang tadi tetap kita menjaga persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah, agar jangan sampai timbul permusuhan. Pilihan boleh beda, tapi tidak boleh memutus tali silaturahim. Gara-gara satu rumah itu pilihannya beda, akhirnya rumahnya dibelah jadi dua. Urusannya kan repot aja. Nah, lalu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqatu, jangan kamu memutus tali persaudaraan. Bagaimana orang yang memutus tali persaudaraan? Satu, karena persoalan kadang-kadang harga diri itu bisa putus, Pak. Karena persoalan harta bisa putus, ya. Jadi orang yang memutus tali persaudaraan adalah orang yang tidak lagi menganggap diri orang lain ada di dalam hatinya. Dia tidak mau terlibat dalam apapun di dalam persoalan. Nah, ini artinya orang yang telah memutus tali persaudaraan, dan itu sangat dilarang di dalam Islam. Jangankan dengan sesama muslim, dengan non muslim pun tidak boleh memutus tali persaudaraan. Karena kita disatukan dengan yang namanya ukhuwah basyariyah. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, Pak. Kita kalau lagi sehat siapa? Tapi kalau lagi sakit dalam keadaan pun, siapa yang akan menolong kita? Saudara-saudara kita. Kalau kita meninggal dunia, siapa yang ngubur? Siapa yang mandiin? Siapa yang mengkafanin? Maka tidak boleh memutuskan persaudaraan. Wala tadabbaru, dan tidak boleh juga saling membelakangi. Jadi gini, Pak, kalau membelakangi, kalau ada dia saya nggak mau dah. Sekarang pilih dia atau saya, udah repot urusannya. Jadi itu namanya orang saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan tidak boleh kalian saling membenci. Ya, kalau orang sudah membenci, timbul di dalam hatinya itu maka sesuatu yang tidak baik. Maka kebencian itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahassadu, dan tidak boleh saling hasud. Ya, dikit-dikit dihasut, Pak. Nggak ada masalah, bikin masalah. Lah ini menjadi persoalan. Maka dilarang, wala tahassadu, jangan kamu saling hasud. Apa kata Rasul? Diperintahkan, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kita supaya membangun persaudaraan dan tali silaturahmi, sehingga wala yuhillu lil muslimin, dan tidak halal bagi seorang muslim ayah juru akhahu fauqa salasin, mendiamkan saudaranya itu selama berapa hari, Pak? Fauqa salasin. Ada nggak yang mendiamkan sampai 4 hari? Tanya. Setengah tahun? Ada nggak? Ada nggak?
Yang sampai 1 tahun ada. Yang sampai mati ada. Ya, maka kita kembali kepada ajaran Nabi, jangan mendiamkan saudaranya fauqa salasin, melebihi daripada 3 hari. Makanya kalau udah 3 hari wawuh gimana wawuh Pak? Wawuh ya, damai. Nah ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayajuru akhahu fawqa salasi layalin, mendiamkan saudaranya sampai 3 hari, mendiamkan anaknya sampai 3 hari. Ini ada yang kadang-kadang anak mendiamkan orang tua. Ada nggak yang musuhan anak sama orang tua? Ada. Ada nggak yang musuhan menantu sama mertua? Banyak. Nah, ada Pak Wawan ya. Nah, maka harus kembali kepada hadis ini. Ya, jangankan saudara, jangankan orang tua, jangankan abang, ama orang lain pun kita tidak boleh. Ya. Nah, bagaimana orang yang kalau sudah saling membenci, yaltaqiyani, ketika bertemu, fayuridu hada, yang satu buang ke sono, wayuridu hada, yang satu buang ke sini. Ketika ketemu saling melengos sono melengos sini, pas lewat empang kecemplung. Ya, kenapa saling pelengos? Nah, di antara orang yang bermusuhan ini ibu dan bapak, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, yang paling baik adalah orang yang pertama mengucapkan salam. Udahlah ngapain kita ribet-ribet amat, yuklah baikan aja gitu kan. Gitu. Tapi berat Pak gitu ya. Harga diri dong. Nah, yabda'u bisalam. Kemudian wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang yang bermusuhan ini ada efeknya, Pak. Di antaranya adalah berkaitan dengan perbuatan kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu fi kulli isnaini wa khamis. Jadi akan dilaporkan amal bapak kalian di hari Senin dan hari Kamis. Makanya kenapa disunahkan hari Senin puasa, Pak? Karena kita dilaporkan amalnya. Kenapa hari Kamis kita disunahkan berpuasa? Supaya di saat dilaporkan amal kita sedang Jadi ketika laporan-laporan itu disampaikan dengan keadaan, oh ini hambamu sedang beribadah, maka fayaghfirullahu likulli mri'in la yusriku billahi syai'an, maka Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa seseorang, la yusriku billahi syai'an, selama dia tidak menyekutukan Allah. Tapi ingat kata Nabi, illam ru'an kanat bainahu wa baina akhihi syahnahu, kecuali ada 2 orang yang sedang berselisih, Pak. Ini ditunda amalnya, Pak. Jadi ketika berselisih ini ditunda amalnya. Sampai kapan? Utsruku hadani hatta yastaliha, sampai dia berdamai. Ya Pak ya. Nah ini ya insya Allah kalau orang di dalam hatinya ada iman, nggak akan melakukan permusuhan itu, Pak. Jangan sampai gara-gara itu menjadikan kegagalan amal kita di dalam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mengatasi ini, Bapak-bapak? Maka wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhilu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya sampai 3 hari. Faman hajara fawqa salasin, maka siapa yang mendiamkan saudaranya sampai 3 hari dan meninggal dunia, dakhalan, akan menyebabkan pintu-pintu neraka di dalam dirinya. 3 hari, Pak. 3 hari. Jadi jangan dianggap enteng, Pak. Ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad dari jalan Bukhari wa Muslim, jelas dijamin sahih. Wa an Abi Khirasi Raddi bin Abi Raddil Aslami wa yuqalu As-Sulamiyu As-Sahabi radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabi, mendengar ia dari Nabi, man hajara akhahu sanatan fa kasafi dami, barang siapa yang mendiamkan saudaranya sampai 1 tahun, Pak. 1 tahun enggak musuhan. Jadi kalau kita enggak bertemu dengan saudara kita sampai 2 tahun,
Di kampung itu kan bukan karena memutus tali silaturahim, Pak, karena jarak yang jauh. Itu maksudnya. Tetapi orang yang mendiamkan saudaranya sampai 1 tahun, kasafki damihi, seperti menumpahkan darah. Apa yang dimaksud menumpahkan darah, Pak? Pembunuhan. Artinya dosanya terus ya berjalan. Kenapa? Karena orang mendiamkan ada kebencian di dalam hati. Maka diantaranya Rasulullah menuntun kepada kita, yang mana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala, berkata Nabi, la yakhillu lil mu'minin, tidak halal bagi seorang mukmin ayah jurra mu'minan fawqa salasin, ketika dia berdiam-diaman selama 3 hari, maka fa'in marrat bihi salasun, ketika sampai melebihi 3 hari, fal yalqahu, maka temuilah tadi orang yang maksudnya yang kita salah satu di antara yang diam dia itu menemui, terus ngapain? Fal yusallim, maka ucapkanlah salam alaihi, perdamaian. Fa in radda alaihi salam faqad istaraka fil ajri, maka ketika keduanya saling memaafkan dapat pahala. Ya sudahlah, yang sudah kita perbaikin hubungan kita perbaikin hubungan kita. Jadi jangan sampai melebihi daripada 3 hari. Tetapi yang menjadi masalah di masyarakat begini, Pak, wa illam yarudda alaihi, maka seandainya satu di antaranya nggak mau nerima permaafan, faqad ba'a bil ismi, maka dialah yang akan menanggung dosanya. Wa kharajal muslimu minal hijrah, maka orang yang meminta maaf sudah terlepas dari perbuatan dosa yang mendiamkan saudaranya. Ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Jadi kalau kita punya salah atau kita nggak punya salah, tapi kita juga ikut dalam permusuhan tadi, kita sudah minta maaf, Pak. Kalau mereka mau menerima maaf kita, dua-duanya dapat pahala. Tapi kalau dia tidak mau, dia yang menanggung dosa, dan kita sudah terbebas dari perbuatan dosa itu. Nah, ini bapak-bapak yang dirahmati Allah serta ibu-ibu yang berbahagia, mudah-mudahan ini semua tidak terjadi di antara kita, ya Pak ya. Tidak terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Namun apabila ini terjadi di sekeliling orang-orang kita, ini kita bisa berikan pemahaman supaya kita menjadi juru damai. Apa namanya Pak juru damai? Mediator. Ya. Jadi mediator, kita jadi mediasi. Makanya ibu dan bapak kalau orang mau sidang perceraian, itu kira-kira hakim langsung ngetok enggak? Ketok sah itu enggak? Melalui apa Pak? Dimediasi. Tapi karena didorong pengacaranya, udah cerai. Itu yang menjadi persoalan kan. Hakim itu apa namanya? Mendamaikan, tapi pengacara cerai udah. Kan nggak dapat duit gitu. Kan ribet urusannya kan gitu kan. Nah, makanya di dalam Islam itu kenapa hakim itu nggak mau memutuskan? Persoalannya di mana? Sepelik apapun. Nah, ini nanti kita jelaskan tentang hukum talak, Pak. Ya, ada nanti hukum-hukum perceraian itu kan tentang orang yang mengucapkan talak 1, talak 2, talak 3 kan. Ini kadang-kadang talak 1 dibikin talak 4. Ada nggak Pak? Ada, karena sudah nggak demen nuntut cerai dan sebagainya. Nah, ini Islam adalah mendamaikan. Bapak harus menjadi juru damai, mediator. Kalau mediator tuh nggak boleh bela Pak, harus duduk di tengah. Saya pernah belajar mediasi soalnya Pak. Ya. Jadi kalau kita duduk di tengah-tengah, kita tidak berpihak. Sebab apa? Kalau kita sudah berpihak, tidak selesai itu. Dia sih belain sana, nggak jadi selesai. Ya, ini bapak-bapak, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Dan yang penting kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Amin. Ya, karena hal tersebut adalah diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terjebak di dalam persoalan-persoalan perselisihan di antara saudara-saudara kita, apalagi saudara kandung, ya, apalagi suami istri. Tidak boleh. Kita harus saling rangkulan, saling peluk memeluk, saling memberikan senyum, ya. Jadi kalau bini lagi di rumah, kita senyum aja, ya. Ya Bu, ya Bu, Bu, ini dengerin nggak dari tadi? Bener ya? Iya. Nanti pulang dari sini senyumin suami. Nah, suami begitu juga ya. Maksudnya apa senyum itu? Menyelesaikan masalah.
Itu aja Pak Anjar ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang bertanya. Ada dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya masalah yang menimbulkan hati kita sombong. Jadi saya minta bagaimana kiatnya supaya kita tidak terjadi bisa sombong. Jadi apakah perbuatan kita, pekerjaan kita, setelah kita berbuat baik itu kita lupakan saja supaya kita nggak ini bagian kita yang misalnya kita memberi orang, tapi dengan itu kita ingat-ingat supaya kita tidak akan tinggal sombong. Kemudian kedua, itu yang dilakukan Umar bin Khattab itu saya pernah melihat secara jelas Pak. Tapi dilakukan itu bukan orang Islam, dilakukan seorang Konghucu. Jadi waktu itu ada orang jual burung yang bersepeda itu Pak. Nah, kemudian orang itu dipanggil, kamu ikutin saya ke rumah saya gitu. Perginya ke rumah, itu burung masuk begitu ada 70 burung Pak. Dibayar, setelah dibayar orang itu suruh keluarin satu-satu. Kamu punya apa? Lepas semua itu, semua saya bayar berapa? Lepas semua gitu. Itu pada dapat, tapi bukan orang Islam, orang Konghucu itu. Saya belum jelas. Apakah kebaikan itu ada manfaatnya atau tidak? Karena itu salah iman. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu hal yang akan menghilangkan sifat sombong, sifat ujub, ya, sifat riya, yaitu semua harus diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sudah kan. Jadi kalau sudah muncul sifat sombong itu satu karena ya gitu kan, karena yang lain, karena ingin itu. Lah ini sekarang kan zaman pilek maupun pilpres itu kan lagi menunjukkan profilnya gitu kan, ya, menunjukkan eksistensi ini gua gitu dan sebagainya. Nah, sehingga berkaitan dengan tadi Pak Tanuri, sehingga nilai-nilai ibadah kita itu jangan sampai rusak. Ya benar, sudah nggak usah memikirkan ketika kita sudah memberikan kepada orang lain, kan tidak boleh berharap kepada orang yang kita beri kan, tapi berharaplah kepada Allah. Apa yang kita lakukan ini semata-mata sebagai rasa syukur dan sebagai perintah Nabi, irhamu man fil ardi yarhakum man fis sama. Maka kasih sayang yang kita berikan kepada makhluk di bumi, pasti Allah akan berikan kasih sayang. Yang kedua, bagaimana orang yang berbeda agama, dia memiliki sifat-sifat yang bagus, tentu mereka juga akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Nah, persoalan di hari kiamat nanti kan persoalan akidah, persoalan akhirat. Apapun yang diberikan oleh hamba Allah di dunia ini akan diberi oleh Allah dengan balasan yang ada di dunia ini. Sebab memang persoalan-persoalan akidah itu adalah persoalan tentang urusan kehidupan setelah kematian. Namun berkaitan dengan urusan kemanusiaan, Allah akan memberikan semuanya itu Pak. Kenapa? Ini yang dikatakan oleh Allah, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Siapa yang punya cinta kasih sayang, Allah pun memberikan kasih sayang. Jadi gitu Pak Tanuri ya. Jadi balasannya ada di dunia. Iya, di dunia. Karena urusan iman kan hanya Allah lah yang tahu, huwa man ta'lam. Allah yang urusan tentang iman sunnah. Ada lagi? Ya, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kan ada anak-anak ini cawapres dan capres. Ada satu pihak yang bila mengucapkan kata-kata itu mendoakan itu sekarang berubah dari amin menjadi kabul. Ini bagaimana menurut aturan yang ada yang terutama fikih atau apa gitu? Mungkin itu aja yang minta penjelasannya dari Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, qabul itu artinya diterima, amin itu semoga Allah mengabulkan, kan gitu kan ya. Nah, bacaan-bacaan yang berkaitan dengan seperti kita pada saat sholat ya, itu jangan dirubah qabul juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qabul ya jangan. Ribet. Coba ya. Ya. Sekarang ini gara-gara juga yang imamin namanya Pak Haji Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mau ngomong amin takut kagak sopan. Enggak ada urusannya amin dengan amin yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan semoga Allah mengabulkan, Pak. Gitu ya, Pak ya. Jadi qabul itu ya sama semoga Allah menerima. Qabil itu berarti aku terima. Jadi tapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat ya jangan dirubah. Ya, jadi kalau kita membaca Fatihah ya jangan diganti dengan qabul walaupun maknanya sama kan gitu ya. Nanti ketika Fatihah gara-gara lagi pilpres, saya nggak mau nyebut itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qabul. Repot urusannya. Ini aliran sesat ini, Pak. Yang nggak baca amin pun sah sholatnya kan, karena itu masuk dalam sunnah hayat. Kita jelaskan kemarin. Jadi, tapi juga jangan diem juga ini gara-gara pilpres, imam yang makmum ada 1000, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diem semua karena lagi pilpres. Nanti imamnya tersinggung lagi. Nah, ada apa ini buat pada amin? Nah, gitu Pak ya. Ya kayak itu Pak ya. Ya. Jadi tetap jawab amin aja. Ini kan persoalan sholat. Ada yang lain? Bu, ada ibu? Ada. Ada ya Bu ya? Wawan nggak ada? Oh ada. Udah nyatet. Jangan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berselisih itu kan maksimal 3 hari. Iya. Kalau yang berselisih itu Keluarga kan ini sebagai mediasi ini harusnya netral, menyikapinya supaya bisa netral, jangan sampai suaminya atau istrinya atau tetangga sebelah-sebelahnya timbul dia akan menangkan sebenarnya. Ini kiat-kiatnya apa? Karena saya sering dimintakan oleh itu untuk menasehati ponakan bahkan cucu yang lagi selisih gitu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang kita tidak memandang lagi itu dekat dengan kita, bahkan mungkin juga termasuk anak kita. Pada saat posisi kita untuk mendamaikan, ya kita tidak boleh menyalahkan satu pihak, tidak boleh juga memihak satu pihak. Yang ada adalah persoalan itu kan persoalan mereka berdua. Kita hanya memberikan mediasi bahwasanya hal itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, sehingga posisi mediator ini penting sekiranya untuk tetap dalam posisi yang netral, Pak. Kalau posisi netral itu kan ini nanti tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa kemudian didiskriminasikan. Lah itu yang paling penting. Nah sehingga lah bagaimana saya udah 3 hari, ya udah nanti kalau sudah 3 hari baikan, nanti udah baikan musuhan lagi 3 hari begitu ya. Nanti disambung lagi cilik, jangan juga kan. Itu namanya tobatnya nggak tobat bener. Main-main ya. Jadi gitu Pak Wawan ya, sudah baik. Jadi mediator itu ada 2, satu mediator atau penengah lah. Jadi pendamai itu ada 2. Bisa ya orang-orang yang memang bijak, yang adil. Jangan mengambil mediator yang memang itu dia terpihak ya, apalagi dibayar oleh satu pihak. Itu tidak bisa. Nah kemudian tidak harus orang lain. Kalau kita di tengah-tengah keluarga ada yang bermasalah, ya kita bisa hadir di sana. Selama kita memiliki mental ya yang memang siap untuk bagaimana agar perselisihan ini tidak berlanjut. Sampai-sampai ke meja hijau ada nggak Pak yang keluarga dalam sampai ke meja hijau ada nggak?
Ada perselisihan sampai ke meja hijau aja Pak. Keponakan dengan paman itu ada. Sampai ke meja hijau dilaporkan ke polisi. Perselisihan masalah apa? Masalah harta, masalah warisan. Ini makanya waris perlu dikaji lagi Pak. Saya kemarin mengkaji warisan di daerah Larangan. Bu, kita belajar waris? Ya Pak. Oke. Cuman yang mau dijadikan waris sudah kagak ada. Mau ngitung apa kita kan? Gitu Pak ya. Jadi saya kira itu Pak Wawan ya. Jadi kita harus netral. Mobil kalau netral kan nggak enak Pak ya. Mobil kalau netral enak nggak Pak? Enak. Di print ya, bisa didorong ke sana kemari. Ya, kalau kita netral itu artinya dinamis. Dinamis. Jadi tidak condong ke sana, condong kemana. Jangan ketika mediasi kita ngelirik-ngelirik. Nah itu beda lagi urusannya. Ya. Termasuk ketika kita bertiga, ini ada 2 orang. Satu orang sendiri, 2 orang bisik-bisik, boleh nggak? Tersinggung walaupun dia bisik-bisiknya nggak ngomong dia, tapi dia merasa wah ngomongin apa ya? Padahal nggak ngomongin kan. Makanya kita tidak boleh ketika ada 3 orang kita berbisik-bisik, apalagi ngomongin dari beturusannya. Ya, jadi itulah adab dalam Islam sampai segitunya Pak. Itu Pak Wawan ya, saya kira ya. Cukup aja. Ya, baik buat sekalian, karena sudah siang juga, kita mau untuk Ustaz. Sebelumnya informasi dari Pak Wawan, kabar bahwa Pak Ahmad saat ini masuk ke rumah sakit di Siapa? Pak Rahmat ya terus. Ya. Ya. Baik. Ya. Sambil kita doakan Pak Rahmat ya, saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali disembuhkan, kumpul dengan keluarga dan bisa lagi berjamaah dengan kita. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'alimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.